konyol, Ibu. Dikatakan dia sabar. Kalau di dalam sabar itu ada dua faktor yang tidak bisa kita lepaskan. Apa itu? Yang pertama adalah ikhtiar dan yang kedua adalah doa. Tanpa adanya ikhtiar dan doa, maka dikatakan dia bukan orang yang sabar. Tapi ketika kita sudah ikhtiar secara maksimal, kemudian kita bermunajat kepada Allah dengan sungguh-sungguh, maka bungkuslah aktivitas kita ini, laksanakanlah, serahkanlah kepada Allah. Apapun hasilnya yang diberikan Allah, itulah yang terbaik buat kita. Amin. Jadi mungkin biar sekedar Coki ulas lagi, tadi apa untuk menjaga ibadah itu? S-nya? Ya, kontensinya berarti aplikasinya ke syahadat. Betul. Yang M? Hukum Allah, Al-Quran, baca Quran. Terus yang terakhir? Iman. Nah sekarang kita ajak dokter kita juga. Sini, nggak apa-apa gak mungkin. Silakan Pak Dokter. Silakan. Berdiri juga biar sama Coki di sini, Dokter. Aduh, berdiri lagi. Ya, Dokter Asfi. Ini menarik, Dok, bahwa ternyata sekarang kita dari sudut medisnya gitu ya. Apa hubungannya ibadah dengan kesehatan, Dok? Kira-kira? Hubungan ibadah dengan kesehatan ini silakan, pertanyaan yang sulit sekali ya. Tapi harus dijawab gitu, Pak. Waduh. Seolah-olah saya pinter gitu. Silakan, Dok. Ibadah dengan kesehatan. Kita ingin beribadah. Tapi kalau badan tidak sehat tentu kita tidak bisa melakukannya. Itu salah satu ya. Itu yang sangat penting kita pikirkan. Banyak di antara kita yang mungkin keluarganya, mungkin teman, mungkin tetangga ya, sudah dalam kondisi parah, tidak bisa lagi beribadah. Kadang-kadang untuk sholat saja sudah harus di kursi atau sedang tidur gitu ya. Jadi macam-macam ada halangan kalau kita tidak sehat ya untuk bisa melakukan ibadah. Nah, yang menarik lagi bahwa kalau dari sudut medis ini ya, penyakit itu lebih banyak dari virus, ditimbulkan virus atau mental si orang itu sendiri. Nah ini juga ada masalah lain lagi ya. Nah, kalau penyakit yang umum dikenal orang itu dari virus lah, dari kecelakaan, jatuh atau bagaimana, dan dari kuman-kuman bakteri ya. Tapi orang belum menyadari kalau penyakit ini juga bisa timbul dari sifat pembawaan diri sendiri, emosi, kesabaran yang dikatakan Ustadz tadi kurang. Kejiwaan yang tidak berimbang dengan fisiknya, dengan kegiatan fisiknya, itu juga akan menimbulkan berbagai keluhan penyakit. Oh, jadi wajar yang tadinya sehat-sehat aja tiba-tiba pas dipanggil KPK sakit gitu ya? Benar. Ini belum lama kan ada beritanya belum lama kan? Ya ada hubungan itu ya. Itu gimana menjaga mental kita supaya tetap tenang dalam beribadah? Mental tetap tenang gini ya. Ini berhubungan dengan organ-organ tubuh kita. Ada organ tubuh kita ini yang fungsinya mengatur emosi. Organ tubuh kita, Bu? Organ tubuh kita, terutama di dalam otak kita dan di bagian belakang anak ginjal. Di bagian ginjal itu juga bagian jantung kita, bagian tiroid kita. Itu semuanya berhubungan. Jadi kalau kita tidak normal bagian-bagian tubuh ini, mungkin timbul emosi yang berlebihan. Mungkin kejiwaan yang tidak tenang, mudah cemas, khawatir berbagai keluhan timbul ya dalam hal kejiwaan. Mungkin juga semangatnya kurang, semangat berprestasi kurang, semangat berkarya kurang, semangat mengaji pun akhirnya kurang. Teman-teman pergi mengaji, ini mau di rumah aja, aku malas lah, aku inilah begitu kan. Ini akan timbul hal bukan majelis taklim ini rajin-rajin. Bukan, ini ada tetangga saya. Dari jam 2 pagi udah ngumpul di sini saya. Ada tetangga saya. Sama di rumahnya nggak ada kerjaan kayaknya. Dok, ini yang menarik, saya pernah datang di seminar dokter itu. Dokter pernah bikin statement bahwa ternyata umat muslim di Indonesia ini kan mayoritas. Tapi produktivitas hidupnya justru lebih jauh dengan yang umat-umat non-muslim ya. Tanggapan dokter? Ini kita pandang dari segi ibadah tadi, dari segi amalan kita sehari-hari ya. Kalau di negara yang bukan muslim, ini terus terang saja kita buka kan, mereka lebih berikhtiar daripada berdoa. Doa tetap jalan, tapi ikhtiarnya lebih tinggi daripada doanya. Contoh saja, negara-negara di Eropa lah, bermacam negara ada di Eropa, ada Jerman, ada Belanda, ada Belgia dan lain sebagainya, Perancis, Inggris. Itu mereka tidak kenal membaca syahadah yang syahadat yang diucapkan Ustadz tadi. Mereka tidak tahu membaca Bismillah, tidak tahu membaca Alhamdulillah. Tapi umur mereka lebih panjang daripada masyarakat kita, karena mereka berikhtiar untuk menyehatkan tubuhnya, menyehatkan dirinya, fisik dan emosi dan kejiwaannya.
Ini yang mereka usahakan. Kita kurang usaha. Kita banyak berdoa saja, menunggu takdir datang saja, ikhtiar kurang. Makanya di masyarakat kita umur rata-rata bangsa kita masih sangat rendah. Masih 60. Kalau di negara barat itu Eropa 80, mencapai 76, 80 begitu. Tapi kalau di Jepang yang beragama Buddha, Shinto, mereka umurnya lebih panjang, bisa mencapai 82 atau 84 China tahun. tuh ada yang 100. Cina ya kalau dihitung satu-satu mungkin, tapi secara rata-rata Cina masih 70-an. 70-an ya. Kenapa Jepang bisa berumur panjang? Kita kok tidak? Dia ya? Apakah Tuhan sayang kepada Jepang? Kepada kita kurang sayang. Nah ini mari kita pikir bersama. Ini menurut saya ya, saya bukan. Terima kasih tepuk tangan Pak Dokter kita. Ya silakan Dok, kita ngobrol-ngobrol lagi sambil duduk deh. Terima kasih. Dan udah mau nanya Bu? Saya buka tanya jawab nih buat Bunda. Siapa yang mau duluan ini? Oh silakan Bunda, sebut namanya, majelis taklimnya. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Ibu Atika dari Majelis Taklim Nur Anisa. Saya mau nanya Pak Ustadz, bagaimana hukumnya orang yang rajin ibadahnya tapi juga rajin maksiatnya? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini kita banget. Saya doang. Iya. Gimana Tot? Jadi ada yang sholatnya mah rajin banget, tapi maksiatnya mah nggak pernah ogah. Iya. Saya teringat dengan istilah klasik ya yang berkembang di masyarakat kita, STMJ. Wah enak tuh, ada susunya kan? Weh, nggak boleh produk itu. Oh salah ya? Iya. Bukan itu. Oh iya. STMJ, sholat terus, maksiat jalan. Oh. Ada kan yang macam begitu kan? Iya. Kenapa dia? Loh, kok lihat dia kok sholat, tapi ternyata maksiatnya jalan. Dia sholat, tapi ngomongnya bohong. Bahkan bohongnya ini kayak lalap dalam makanan. Kalau ngomong kagak pakai bohong, kagak enak kayaknya. Nah, ini kenapa? Ini satu. Teringat dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna sholata tanha anil faksha iwal munkar." Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Ya. Pertanyaannya, kok ada orang yang sholat dia masih melakukan kemungkaran? Jawabannya adalah karena sholatnya dia hanya sebatas mengerjakan sholat, tapi dia tidak menegakkan sholat. Dia sebatas mengerjakan sholat, tapi dia tidak mendirikan sholat. Apa bedanya? Nah, ini biar ibu-ibu dengar semua. Saya berdiri lagi nih Mas. Saya ikut lagi berarti kalau gitu. Ayo. Oke. Semangat. Apa bedanya? Sholat tadi yang dikerjakan adalah sebatas dikerjakan. Sholat yang diawali dengan takbir, kemudian diakhiri dengan salam. Assalamualaikum, assalamualaikum, selesai sholatnya. Habis itu perilakunya tidak mencerminkan sholat. Ini sering terjadi ketika hari Jumat. Bapak-bapak yang pakai sendal bagus masuk ke masjid sholat Jumat, habis sholat Jumat sendalnya hilang. Padahal yang ngambil tadi sholat. Iya kan? Karena dia hanya sebatas mengerjakan sholat. Namun sholat yang mampu mencegah perbuatan keji dan mungkar adalah sholat yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan takbir lagi. Ini sholat yang ditegakkan. Makanya perintah Allah di dalam Al-Quran gak ada suruh ngerjakan sholat. Yang ada adalah mendirikan sholat. Tadi kita sholat subuh berjamaah, iya kan? Ya. Assalamualaikum, assalamualaikum. Belum selesai sholatnya, habis assalamualaikum tetap menjaga dari apa yang kita kerjakan sholat sampai masuk nanti waktu duhur. Contohnya apa? Di dalam sholat kalimatnya semuanya baik-baik. Berapa banyak kita temui orang yang sholat tapi ngomongnya nyakitin hati. Berarti dia sholat, iya sholatnya sebatas dikerjakan tapi tidak ditegakkan. Berapa banyak orang yang sholat, ingat ketika sholat itu mengajarkan kita harus jujur. Ini saya yakin siapapun yang sholat, walaupun terburu-buru sehebat apapun, ketika kita sholat sendiri, sholat isya tetap aja 4 rakaat. Walaupun kita buru-buru kan?
Walaupun gak ada yang lihat, kenapa? Jujur, Allah melihat kita. Artinya orang yang benar-benar menegakkan sholat, habis sholat assalamualaikum, assalamualaikum, ke kanan ke kiri, sifat kejujuran ini lestari dalam kehidupan. Sampai kapan? Sampai masuk lagi waktu sholat. Jujur. Dan berbahagialah ibu, orang yang jujur. Siapa yang menginginkan surga di sini? Semua. Pasti ya? Semua. Cukup sederhana untuk mendapatkan surga. Kata Rasulullah, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal bir wa innal birra yahdi ilal jannah. Hendaknya kalian berlaku jujur, karena kejujuran itulah yang akan membawa kepada kebaikan, dan kebaikan itulah yang akan membawa kepada surga. Pengen surga, Bu? Pengen. Berarti harus jujur. Tulisannya J-U-J-U-R. Dibacanya jujur. Mujair. Jujur ya? Jujur. Indonesia banyak orang yang pandai. Yeah. Indonesia bergelimang orang yang pintar. Namun mencari orang yang jujur di negeri ini laksana mencari jarum di tumpukan jerami. Dan hanya susah. Di pagi inilah ketemu orang jujur. Amin ya Allah, mudah-mudahan jujur. Oke, Tat. Mas Coki juga saya jujur. Mas Coki kok hitam? Ya, alhamdulillah. Karena kalau dibilang ganteng itu fitnah. Ya, silakan pertanyaan kedua, Ibu. Silakan. Dia kalau bilang saya ganteng fitnah, Bu. Gitu. Manis saya itu. Jujur. Silakan, Bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Ibu Lamsari Wahyuni dari Majelis Taklim Nur An-Nisa, Bukit Pamulang Indah, Kecamatan Pamulang, Kabupaten Tangerang Selatan. RT berapa, Bu? Lagi lengkap banget. Silakan, Bunda. Lengkap. Saya mau tanya, Ustadz. Setelah kita ibadah, amalan-amalan apa yang bisa kita lakukan untuk menghiasi hidup agar lebih indah? Kalimatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya jawab dulu ini. Luar biasa. Amalan indah. Ya, karena keindahan itulah hal yang disukai oleh Allah. Allah indah dan menyukai keindahan. Walaupun hitam. Walaupun hitam seperti arang. Ibu nggak boleh. Iya. Ini ibu-ibu di sini semuanya indah. Alangkah indahnya kalau hidup kita ini dihiasi dan semakin menambah keindahan di dalam diri kita. Apapun status dan kondisinya, ayo kita hiasi biar hidup kita lebih indah. Yang pertama, ketika kita dalam kondisi yang fakir, kondisi yang mana tidak kita merasa kekurangan akan rizki, maka kata Ali karamallahu wajha, al-afafu jinnatul fakri, menahan diri dari meminta-minta itulah hiasan bagi orang-orang yang fakir. Andaikan semua orang fakir menahan diri dari berminta-minta, kefakirannya itu dihiasi oleh perbuatannya. Kenapa mesti begitu? Dalam Islam itu kaya bukan ukurannya harta. Dalam Islam itu kaya ukurannya bukan rumah yang mewah. Tapi kaya itulah yang mampu dia menikmati apa yang diberikan oleh Allah. Dan hakikatnya siapa yang mencari kebahagiaan maka syukuri nikmat yang ada. Tapi bagi siapa yang mengejar dunia, maka hidupnya akan diperbudak oleh dunia. Jadi satu, ketika mau memperindah hidup kita, ketika kondisinya kita fakir, hiasi kefakiran kita dengan menahan diri. Kita jangan berminta-minta. Karena Kanjeng Nabi mengingatkan kepada kita, yadun ulia khairumi yadus suflah. Coba, tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Artinya apa? Jangan mudah meminta-minta karena menjatuhkan harga diri Anda sendiri sebagai manusia. Kalau orang kita bilang nggak boleh celamitan. Kagak boleh celamitan. Betul. Bahasa Cipulirnya. Apalagi kemaruk. Kemaruk. Terus hiasan ketika dia diberikan nikmat. Hiasi hidupmu, karena selagi manusia hidup di dunia ini pasti dia diberikan nikmat.
Kapan nikmat itu akan diambil? Ketika orang wafat, pada titik itu nikmatnya diambil. Jadi ketika masih ada di jasad kita ruh, maka nikmat Allah tidak akan terputus di dalam diri kita. Nikmat Allah selalu menyertai kita. Maka hiasilah nikmat-nikmat Allah yang banyak yang diberikan kepada kita ini dengan sifat syukur. Kepada siapa lagi kita mengucapkan syukur? Kadangkala kita dikasih dengan nilai rupiah yang tidak seberapa sama sesama hamba. Mereka melupakan Allah, terima kasih sampai menyembah-nyembah. Berapa banyak orang yang lupa kesehatan ini dari Allah. Namun jarang orang yang ingat di dalam segala hal mengucapkan Alhamdulillah. Ini ibu kalau misalnya ada orang yang ngasih nih buat ibu 1 miliar, kira-kira mau nggak bu? Itu dari manusia bu ya. Tapi dibalik, gua kasih ibu 1 miliar, tapi mata ibu gua ambil. Mau kagak? Berarti banyakan mana itu 1 miliar dengan mata? Wah, luar biasa. Nah ini yang kadang-kadang lupa. Kenapa mesti nunjuk ke sono? Iya. Dia doang yang punya miliar. Alhamdulillah. Mungkin saya gantian ke Pak Dokter sebentar. Silakan. Pak Dokter, saya mau ngobrol-ngobrol lagi dok. Ini menarik tadi pertanyaan Ibu bahwa tentang orang yang sholat, maksiatnya. Itu ada pengaruh nggak sih orang yang sering melakukan maksiat dengan kesehatannya? Ada juga. Ada pengaruhnya. Nah itu tadi kurang perimbangnya juga hormonal di dalam tubuh.